Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya Masjid Baitul Muttaqin rahimakumullah. Alhamdulillah, kita sampai detik ini diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Kita diberikan sehat walafiat, kita diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain, dan yang paling puncak kita diberikan kenikmatan oleh Allah mendapatkan hidayah dinul Islam. Dengan dinul Islam yang kita miliki ini, kalau seandainya nikmat-nikmat Allah yang lain itu dikurangi oleh Allah, insya Allah kita masih tetap menjadi hamba Allah yang muttaqin, karena kita memiliki hidayah. Sehingga kalau kita perhatikan nikmat-nikmat Allah yang lain itu sudah banyak digelontorkan kepada kita sekalian. Dan yang paling puncak ini nikmat yang berupa dinul Islam yang diberikan oleh Allah kepada kita sekalian, sehingga kita sekalian mampu melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik. Karena manusia yang mampu melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik ini, kalau bukan orang-orang yang mendapatkan panggilan dari Allah, yang namanya puasa di bulan Ramadan ini berat. Yang biasanya kita makan di siang hari, kemudian kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa. Ternyata dari perintah Allah ini, Allah kepingin mencurahkan kasih dan sayangnya kepada kita umat manusia yang beriman dan bertakwa ini. Karena di dalam perjalanan ibadah puasa ini banyak keistimewaan yang diberikan oleh Allah yang tidak pernah diberikan kepada orang-orang di luar akidah kita. Banyak manusia yang menganggap dirinya ini sudah merasa pinter, sehingga dia ini tidak mampu untuk menyadarkan dirinya bahwa dirinya butuh untuk latihan. Nah, kita sebagai hamba Allah diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa ini,
ternyata Allah kepingin menggelontorkan kasih dan sayangnya kepada kita sekalian. Begitu pula dengan ibadah puasa ini, Allah kepingin memberikan segala sesuatu yang baik-baik kepada kita sekalian, sehingga banyak janji-janji Allah yang diberikan kepada kita kalau kita mampu untuk menjalankan ibadah Ramadan ini dengan baik. Di antaranya kita diperintahkan untuk menseimbangkan dari seluruh kebutuhan hidup kita, baik secara jasmani maupun rohani. Dengan berpuasa ini manusia akan diselamatkan oleh Allah dari bahaya-bahaya yang selalu mengancam pada diri kita. Gara-gara makan, manusia rela mengorbankan nama baiknya. Oleh karena itu Allah perintahkan kepada kita sekalian untuk sementara berhenti makan di siang hari. Tidak makan, tidak minum, tidak berkumpul dengan istri di siang hari. Karena Allah ingin melatih agar diri kita ini menjadi hamba Allah yang tangguh, menjadi hamba Allah yang mampu mengendalikan diri kita. Karena manusia kalau tidak mampu mengendalikan dirinya, maka karir yang dirintis mulai kecil sampai dewasa sampai tua akan bisa amblas seketika kalau manusia itu tidak mampu mengendalikan dirinya dengan baik. Maka dari itu Allah perintahkan berhenti sejenak agar kita ini sehat, kata Allah. Dan yang disampaikan oleh Rasulullah, sumu tasihhu. Sumu tasihhu ini yang dimaksudkan oleh Rasulullah tidak hanya sehat badannya saja, tapi yang paling utama adalah sehat rohaninya, batinnya ini sehat. Dengan berpuasa kita akan mampu merasakan betapa perihnya perut seseorang kalau dihentikan tidak makan. Loh, dengan ini kita akan mampu merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang tidak mampu, sehingga kita akan sehat rohani kita, hati kita akan tergugah. Karena apa? Karena kita dilatih oleh Allah untuk berpuasa. Yang kedua, kata Rasulullah, sumu tasihhu, berpuasalah kamu agar kamu sehat secara fisik. Manusia yang berpuasa itu akan mampu menetralkan seluruh racun-racun yang ada di dalam tubuh. Kolesterol, asam urat dan lain sebagainya akan hilang kalau manusia itu mampu menerapi dirinya dengan cara berpuasa. Ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Sukadiono, puasa 1-3 hari badan rasanya tidak enak, kadang-kadang greges-greges dan lain sebagainya, karena pada saat itu tubuh kita akan membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Selanjutnya sudah adaptasi. Nah, ini yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulnya, sumu tasihhu. Ternyata di dalam perintah untuk menjalankan ibadah puasa ini, Allah menghendaki kehidupan manusia itu seimbang, sehingga secara fisik sehat, secara mental juga sehat. Yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang seimbang. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di malam hari, kita diperintahkan oleh Allah untuk zikrullah. Kata Rasulullah, zikir yang paling puncak itu adalah dengan melalui sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk, yang jelas, yang akan menjadikan manusia tenang di dalam hatinya,
kalau kita mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun, kata Allah, sungguh berbahagia orang-orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Kalau orang itu mau sholat dengan khusyuk, maka dia akan tenang hatinya. Apa yang telah terjadi kalau manusia itu mampu melaksanakan sholat dengan khusyuk? Maka dampak yang akan terjadi pada diri seseorang akan terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Ankabut 45, bahwa sesungguhnya manusia yang mampu menjalankan sholat dengan khusyuk, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang ini dikatakan sholatnya khusyuk. Apa buktinya? Kalau manusia yang menjalankan ibadah sholat itu mampu meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, sehingga perbuatan-perbuatan yang jelek, yang tidak bermanfaat itu akan ditinggalkan. Ngomong ngalor ngidul, gedabrus, itu akan ditinggalkan bagi orang-orang yang sholatnya khusyuk. Karena apa? Karena itu memang perintah Allah, suruh meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak penting, suruh meninggalkan perbuatan omongan-omongan yang tidak penting. Berhentikan. Karena apa? Karena orang yang seperti itu, yang mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, yang mampu meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang tidak benar, itu dijamin oleh Allah akan bahagia orang itu. Di dalam surat Al-Mu'minun sudah dijelaskan banyak tentang kehidupan manusia yang baik. Itu yang bagaimana, yang akan mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, di dalam perjalanan ibadah puasa ini kita tidak hanya dicegah makan dan minum, kita dicegah oleh Allah untuk berhubungan suami istri, meskipun itu istri-istri sendiri, suaminya sendiri, tapi di siang hari stop dulu. Karena apa? Karena ini merupakan satu isyarat bahwa sesungguhnya manusia yang tidak mampu mengendalikan hawa nafsunya akan mampu diporak-porandakan oleh setan-setan yang ada di sekitar kita, akan mampu dikendalikan oleh nafsu kita. Makanya Allah dalam ibadah puasa yang diterangkan kita harus berhenti makan dan minum. Yang kedua, kita harus berhenti melakukan hubungan suami istri di siang hari. Karena dengan mampu mengendalikan itu semuanya, manusia akan mampu memanage dirinya dengan sungguh-sungguh, tidak gampang mengumbar hawa nafsunya. Itu yang diharapkan oleh Allah dalam ibadah puasa. Dan kehidupan di dalam perjalanan orang-orang yang berpuasa itu banyak yang diisyaratkan bahwa kita dianjurkan oleh Allah, kita diharapkan oleh Allah untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Di siang hari dilarang, kata Allah, di malam hari terserah. Makan di siang hari, di malam hari kita dibolehkan oleh Allah, tapi dengan satu syarat, kita tidak boleh berlebihan di dalam menjalankan semua aktivitas hidup kita. Kita di dalam menjalankan semua aktivitas hidup ini yang diperintahkan oleh Allah, hindari perbuatan yang berlebihan, karena perbuatan yang berlebihan itu dibenci oleh Allah, tidak disukai oleh Allah,
dan bahkan diharamkan oleh Allah. Karena hidup yang berlebihan itu akan merusak diri kita, akan merusak lingkungan kita, sehingga yang sudah lama ditata dengan baik, kalau kita sembrono di dalam menjalankan segala aktivitas, maka kata Allah akan membahayakan bagi diri kita dan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan di dalam perjalanan ibadah yang diperintahkan oleh Allah ini kita mampu menjalani dengan baik, mampu menjalani sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, sehingga nanti hasil yang kita harapkan, yang diharapkan oleh Allah ini, la'allakum tattaqun, akan kita peroleh dengan sempurna. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.